kembali karena pada hari ini kita bertemu kembali di ruang yang cukup sederhana ini. Tentunya kita akan melanjutkan kembali materi kita. Tentunya kita masih belajar terkait tentang kimia, ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan hari ini dengan submateri baru, tapi tetap kita fokus pada materi kimia. Pada hari ini kita akan masuk tentang submateri baru tentang laju reaksi dan teori tumbukan. Pada hari ini kita akan konsen pada konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Oke. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang bisa mewakili temannya untuk memimpin temannya berdoa sebelum kita masuk ke pelajaran. Saya akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak ingin mengajak kalian untuk membangkitkan jiwa nasionalismenya dengan tentunya sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Perjuangan para pahlawan sehingga kita juga termotivasi untuk bagaimana punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Di bangkunya saya lihat full, ya, tidak ada bangku yang kosong. Ada satu yang kosong. Itu silakan diisi absennya, Bapak kirim ke grupnya masing-masing, atau bisa juga kalau HP yang canggih boleh scan barcode saja, ya, langsung masuk ini. Adakah pengetahuan awal terkait laju reaksi sebelum masuk ke materi inti? Ayo, siapa lagi yang belum? Baik, terkait sebelum kita masuk masalah materi tadi tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan, Bapak ingin mengingatkan kembali, coba mengingatkan kembali beberapa persepsi terkait materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Terkait yang pertama adalah reaksi kimia, yang kedua adalah reaktan, yang ketiga adalah produk, yang keempat adalah ciri-ciri reaksinya, kelima adalah terkait Arti kata laju. apa yang kalian ketahui terkait reaksi kimia. Oke, saya coba minta Malika. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana beberapa zat menjadi zat yang berbeda sehingga menghasilkan produk yang baru. Coba beri tepuk tangan untuk zat yang mana nantinya sebuah reaksi akan menghasilkan zat yang baru yang tentunya berbeda dengan zat sebelumnya. Itu merupakan salah satu paham dasar terkait mengenai seperti apa itu reaksi kimia. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjawab atau memberikan pemahaman dasar terkait apa itu reaktan? Reaktan. Ayo. Ada yang bisa? Kenapa ragu-ragu? Oke, saya minta coba. Tadi sudah di sana, ya. Oke, Vika lagi. Jadi reaktan adalah bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia. Oke. Vika, beri tepuk tangan untuk reaksi. Jadi area yang sebelah kiri, ada di sebelah kanan, tanda panah di tengah-tengah. Jadi reaktan itu yang di sebelah kiri, yang sebelum reaksi. Oke. Selanjutnya, setelah reaktan, jadilah sebuah produk. Oke, isinya sudah. Saya minta coba Nurul ini. Yang saya ketahui tentang ciri-ciri reaksi kimia, yang pertama ada perubahan warna, kemudian ada perubahan suhu, kemudian ada formasi presipitasi, kemudian menghasilkan gas, dan yang terakhir emisi cahaya. Terima kasih. Terima kasih. Jelas gambarnya, ya. Ada yang mau jelaskan saya satu orang kira-kira gambar apa ini? Kayu bakar. Yang lain? Ada yang apa yang menjadikan suatu reaksi itu bisa terjadi. Jadi yang namanya reaksi kan tidak harus terjadi. Jadi kita harus tahu bagaimana kira-kira ciri-ciri reaksi terjadi dan apa yang menyebabkan sehingga suatu reaksi bisa terjadi. Jelas, ya? Jadi ada 4 tujuan nanti yang harus kalian bisa capai dari pembelajaran. Ingat, hanya hari ini. Oke? Kembang api. Tegar? Gambar apa nih, Bar? Yang sebelah kanan? Rantai, ya? Rantai. Oke, jadi yang di sebelah kirinya kalian ini adalah kembang api yang Bapak mau berikan dulu oleh-oleh, ya. Ya, ini oleh-oleh yang tentunya meminta untuk dikerja.
Jadi yang mau lihat sekarang adalah merupakan LKPD atau lembar kerja. Silakan dibuka isinya. Nanti kalian akan temukan gambar yang seperti yang ada di layar. Baik, jadi silakan diperhatikan LKPD-nya. Silakan juga dibuka modulnya, itu per kelompoknya. Jadi silakan kalian diskusi ringan saja, diskusi kecil-kecilan. Amati kedua reaksi ini. Oke, Bapak sudah bagi kelompok ya. Jadi kalian tugasnya hari ini bagaimana kemudian memecahkan masalah yang tadi, yang 3 poin tadi, masalah tadi dipecahkan melalui diskusi kelompok dengan melakukan penulisan informasi baik dari internet, modul yang saya bagikan atau dari berbagai media yang lain. Oke, selanjutnya Bapak akan perlihatkan sebuah video untuk memancing kalian bagaimana menelusuri informasi tersebut. Jelas ya? Jelas kira-kira? Jelas. Ini kira-kira proses apa? Pembakaran. Apa yang dibakar? Kertas. Pasti dibakar menjadi Abu. Oke. Jadi ini merupakan salah satu pengantar menyelidiki yang namanya laju reaksi. Jadi ini merupakan reaksi ya, reaksi pembakaran dari satu kertas yang mana tadi kertasnya dibakar kemudian menjadi abu. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi lebih lanjut. Setelah itu jawablah pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Bapak beri waktu selama 20 menit. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, saya minta kelompok 4. Satu orang. Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadi suatu reaksi sehingga reaktan habis menjadi produk, yang dimana dalam hal ini reaktannya berkurang sedangkan produknya yang bertambah. Terima kasih. Kelompok 1. Lebih baik berdasarkan dari video yang sudah kami nonton tadi, pada reaksi kimia, reaksi akan bereaksi untuk membentuk hasil atau produk. Dengan demikian, maka reaksi akan berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk akan bertambah. Apabila perubahan konsentrasi reaksi, maka itulah yang dimaksud dengan laju reaksi. Kelompok 3. Konsentrasi reaksi yaitu reaktan yang di video yaitu kertas, atau konsentrasi hasil reaksi yaitu produk di dalam video digambarkan dengan abu dalam satuan waktu. Saat pembakaran kertas, abunya bertambah dan kertasnya berkurang. Jadi saat kita membakar selembar kertas, abu yang dihasilkan tidak dapat berubah kembali. Oke, pemaparan selanjutnya untuk kelompok 5. Oke, boleh satu orang. Terima kasih. Hasil diskusi yang kami dapat dari kelompok kami yaitu pada peristiwa ini terjadi reaksi pengurangan jumlah kertas akibat pembakaran dan menjadi penambahan abu yang merupakan hasil pembakaran kertas. Maka dapat dikatakan reaksi akan berkurang sedangkan hasil reaksi atau produk akan bertambah. Oke, baik, terima kasih. Silakan lakukan langkah selanjutnya di LKPD-nya. Sini. Ada beberapa instruksi di sana. Silakan dilengkapi. Ini terkait untuk bagaimana nantinya kalian mampu menyelesaikan pertanyaan yang di awal tadi ya. Jadi silakan dikerjakan sesuai instruksi. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 1, silakan
bacakan hasil diskusinya bersama rekan-rekannya untuk poin pertama. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok reaksi yang berjalan cepat dan berjalan lambat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, reaksi lambat. Ada perkaratan, pelapukan, penghancuran limbah plastik yang tertimbun. Kedua, reaksi cepat. Ada kembang api, pembakaran, pelarutan air dengan garam halus. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan. Kedua. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu penyebab reaksi dapat berlangsung. Karena adanya tumbukan antara partikel reaksi, tumbukan ini akan menghasilkan produk. Oke. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, silakan utarakan hasil diskusinya untuk poin ke-3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari syarat yang harus terpenuhi agar reaksi dapat berlangsung itu terbagi menjadi 4, yaitu suhu, konsentrasi, katalisator, luas permukaan sentuh. Oke, jelas ya? Oke. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi. Sudah kita sampai pada tahap terakhir dari pembelajaran hari ini, yaitu tahap kesimpulan. Kesimpulan di sini saya minta silakan tuliskan berdasarkan hasil tahapan-tahapan yang kita lalui hari ini. Di awal tadi kan ada masalah, ada 3 masalah kan? Ada 3 masalah yang kita rumuskan bersama, yaitu yang pertama adalah ya, jadi yang pertama tadi dirumuskan adalah apa yang dimaksud dengan laju reaksi, bagaimana reaksi dapat terjadi, dan apa yang menyebabkan kenapa ada reaksi yang berlangsung lambat, ada yang cepat. Silakan tulis siapa ya di antaranya kalian, siapa yang mau angkat tangan yang mau memaparkan kesimpulannya? Ada satu orang? Laju reaksi yang pertama itu, jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi terhadap perubahan waktu. Nomor 2, suatu reaksi dapat berlangsung dengan orientasi tujuan molekul harus cepat dan energi pengaktifan tersebut. Ketiga, penyebab adanya reaksi yang berjalan cepat dan lambat yaitu karena adanya teori tumbukan yang merupakan penjelasan kualitatif tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Jika partikel rata-rata bertumbukan satu dengan yang lainnya menyebabkan perubahan kimia. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi di hari Jumat nanti. Tentunya masih dengan kondisi yang sama seperti ini, tapi dengan submateri yang berbeda. Ya, jadi kita akan ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat insyaallah di jam ketiga ya. Oke. Dan sebagai penutup hari ini, saya minta satu temannya lagi untuk bersama-sama berdoa memimpin temannya. Silakan, Rahmat, memimpin temannya untuk berdoa. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan saya nakro doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.